ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الدين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Kali ini kita akan meneruskan pembacaan kita yang dulu pernah kita baca, yaitu kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Di mana kitab ini adalah kumpulan hadis-hadis tentang fadhail a'mal yang ditulis oleh Al-Mundhiri, itu asalnya. Kemudian sama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dikumpulkan hadis-hadis yang sahih saja sehingga dikatakan Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ini penting sekali untuk menyemangati hati kita ini agar selalu kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan kemalasan dan juga untuk kesucikan hati kita ini agar kita selalu cenderung untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa dan maksiat sebagai bekal kita nanti kalau kita bertemu dengan Allah, kalau kita meninggal dunia. Karena bagaimanapun hadirin sekalian, kita ini harus siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, siap untuk mati. Ya, makanya kita persiapkan sekarang. Jangan sampai seorang mengatakan saya belum siap untuk mati. Ya, karena kematian itu pasti datang dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan seorang itu mati. Bisa jadi secepat yang tidak diperkirakan oleh seorang itu. Ya, bisa jadi kematian menjemput dia di mana saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Menunjukkan lemahnya kita sebagai manusia, sehingga perlu kita ini membaca hadis tentang fadhail a'mal, ya, amalan-amalan yang utama agar hati kita terhindar dari penyakit. Ya, kalau orang mengerti tentang keutamaan amal, maka dia akan semangat untuk beramal saleh. Kenapa orang itu malas untuk beramal saleh? Karena lemahnya pengetahuan dia tentang keutamaan amal-amal. Kita akan lanjutkan di sini, hadirin sekalian. Sebagaimana dulu kita sindir ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan sahih. Yaitu dari sahabat Irbad bin Sariyah, hadis terkenal sekali. Radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, wa'adana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mu'idatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun. Waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kami, mau'idah hasanah kepada kami, yang dimana dari nasihat beliau ini membuat hati-hati kita ini lagi takut, sangat takut sekali. Wa darafatil minha al-uyun, dan kita menangis, mengeluarkan air mata. Di sini menunjukkan begitu hebatnya Nabi dalam memberikan nasihat, sehingga membuat hati-hati yang mendengar itu takut. Ya, seakan-akan mereka melihat surga dan neraka. Ya, begitu hebatnya dan begitu wibawanya Nabi di kalangan para sahabat, hadirin sekalian, sehingga membuat mereka itu menangis. Kalau kita kan justru tambah ngantuk dibacakan hadis. Karena apa? Karena kita ini capek sekali. Sisa waktu, bisa waktu, tapi insya Allah tidak yang di sini.
Di sini Masya Allah semakin apa? Bersemangat ketika mendengarkan hadis Nabi. Ya, ini yang membuat para sahabat ini ilmunya barokah. Seperti ini hadirin sekalian. Nabi bacakan hadis, hati mereka takut, mata mereka menangis. Jadi ilmunya itu meresap dalam hati. Ya, kalau kita ini banyak guyonnya, sehingga ilmunya melayang terus, yang sisa cuma guyon aja. Apalagi kalau ustadznya serius terus, nggak suka. Ini ustadz serius terus, nggak pernah guyon. Ustadz yang lain tuh banyak guyonnya. Kebanyakan orang-orang kita ini suka apa? Guyon. Kalau sudah umur saya guyon aja. Kapan seriusnya? Ya, kalau sahabat ini kan serius, terutama dalam masalah agama. Ya, begitu seriusnya sehingga membuat sahabat menangis dan sedih. Fakulna, kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mu'adatun muwaddi'. Ya Rasulullah, seperti ini nasihat perpisahan ya Rasulullah. Fa'usina, maka berikan wasiat kepada kami. Qala usikum bitaqwallah. Maka Nabi mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wa ta'ah. Ya, wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun, dan kalian harus mendengar dan taat. Ya, jika suatu hari pemimpinmu adalah seorang hamba dari hamba, ya bukan dari golongan kalian, bukan dari ormas kalian, bukan dari partai kalian, tiba-tiba dia menjadi pemimpin, seorang yang aneh begitu, ya kalian harus dengar, kalian harus taat. Wa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Maka siapapun yang hidup dari kalian setelahku nanti betul-betul akan melihat perselisihan yang banyak di antara kaum muslimin. Fa'alaikum bisunnah. Maka di saat kalian melihat perselisihan yang banyak itu di masyarakat, ya pegang teguhlah sunnah. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yaitu sunnah para khalifah-khalifah yang diberikan petunjuk mereka. Sunnah para khalifah yang lurus. Addu 'alaiha bin nawajib. Dan gigitlah dengan gigi geraham kalian sunnah-sunnah itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru dalam masalah agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu sesat. Nah, ini hadirin sekalian, suatu nasihat yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Ya, yaitu yang pertama kita disuruh bertakwa kepada Allah. Karena inilah solusi dari segala kesulitan, bertakwa. Ya, bertakwa. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan kalian jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kamu akan diberikan rezeki dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Bertakwa kepada Allah dalam setiap saat. Ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa? Larangannya. Hadirin sekalian, kita harus siap itu. Kemudian was-sam'i wa ta'ah, dan kalian harus dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun suatu hari kamu dipimpin oleh seorang hamba. Ya, seorang hamba mungkin tidak kamu sukai, harus taat. Karena namanya kepimpinan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau menjadikan seseorang jadi pemimpin, tidak ada yang bisa menolak. Walaupun kelihatannya dia biasa-biasa aja, tiba-tiba jadi pemimpin, ngalahkan yang pintar-pintar. Ya sudah, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, takdirkan jadi apa? Pemimpin. Dia sudah taati. Ya, selama dia tidak melarang kalian sholat, taati. Yang baik-baik saja, yang baik, yang enggak baik jangan ditaati. Itu saja hadirin sekalian. Jangan diberontak selama dia masih apa? Muslim. Ya, dinasehati kalau ada yang punya akses nasihat. Ya, diterima alhamdulillah, nggak diterima jangan marah, jangan memberontak. Karena memberontak itu bukan ajaran dari Rasulullah SAW. Memberontak, menumpangkan pemerintah, pemimpin, hadirin sekalian, termasuk ciri daripada orang-orang Khawarij. Ya, bukan berarti tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Ada. Ya. Dan bisa jadi orang yang berma'ruf nahi munkar disikat juga. Coba. Ya, tapi tidak boleh memberontak karena efek daripada pemberontakan itu akan
timbul kerusakan yang sangat banyak sekali. Ya, ini bedanya antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Dari kalangan Mu'tazilah, Khawarij. Ya, kalau mereka harus tumbangkan, harus diberontak mereka itu. Tapi kalau sunnah tidak. Ya, biarkan saja sampai selesai masa jabatan. Berdoa, minimal kita berdoa. Kalau memang dia berdoa boleh. Doakan agar dia dimatikan secepatnya. Itu aja, tidak usah berontak-berontak hadirin sekalian. Karena tetap akan kalah yang memberontak itu. Kalau dia naik akan dijatuhkan lagi. Suatu kebiasaan yang buruk. Ya, makanya ahlu sunnah sangat tidak setuju dengan setiap pemberontakan itu. Nah, ini kata Nabi. Kemudian kalian akan melihat setelah meninggalku itu nanti begitu banyak perbedaan, perselisihan, bahkan perpecahan di antara kaum muslimin. Ini yang kemudian hadirin sekalian, Nabi pernah berdoa 3 doa. Ya, 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Nabi berdoa agar umatnya tidak dihukum seluruhan, sebagaimana umat-umat dulu kalau melanggar dihabisi sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tersisa. Ya kan? Nabi berdoa agar umat Islam umatnya enggak tenggelam. Sebagaimana yang dialami oleh kaumnya siapa? Nabi Nuh, dihukum dengan penenggelaman secara keseluruhan. Ada yang tenggelam tapi tidak banyak-banyak. Ya kan? Ada orang main-main di sungai tenggelam. Ya kan? Tapi bukan seperti azab yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi berdoa yang ketiga agar apa? Agar tidak terjadi perselisihan, tidak terpecah, ditolak sama Allah SWT. Sehingga kita lihat di mana umat Islam selalu apa? Berbeda. Dan bisa Anda menyatukan umat Islam sampai ulat air Anda putus, tidak akan bersatu. Berbeda, berselisih umat Islam. Ya, cuma bagaimana kita ini menyikapi perselisihan? Kita disuruh untuk berpegang teguh yang hak. Ya, bersama jamaah. Jamaah itu bersama kebenaran. Walaupun kamu sendiri, yang penting bersama kebenaran. Ya, tapi untuk menyatukan semuanya susah. Anda lihat justru sekarang ini umat Islam berpecah belah. Ormasnya banyak, partainya apa? Banyak. Hadirin sekalian, akhirnya mereka tidak bersatu. Tapi Islam menganjurkan, memerintahkan agar kita apa? Bersatu. Tapi bersatu dalam kebenaran. Dan ini yang sulit. Ya, bersatu dalam kebenaran. Ya, terkadang dia ajak bersatu pada Quran dan hadis ya, mereka lebih cenderung kepada fanatik ketokohan, golongannya seperti itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau mendapatkan perselisihan yang begitu banyak, fa'alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku, ajaranku. Sunnahku di sini apa? Ajaranku. Wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan ajarannya para khalifah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit apa namanya? Sunnah itu dengan kegigihan. Maksudnya pegang teguh. Walaupun seperti bara api, pegang teguh walaupun panas. Pegang teguh ini sunnah Nabi. Berarti kita disuruh banyak belajar tentang apa? Sunnah. Bagaimana kita berpegang teguh dengan sunnah, kita nggak tahu sunnah. Apa yang dipegang teguh? Nah, ini hadirin sekalian. Tapi ternyata tidak mudah. Banyak orang berpegang teguh dengan bid'ah daripada yang apa? Yang sunnah. Yang sunnah ditinggalkan, yang bid'ah dilakukan. Itu yang terjadi. Ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhlah oleh kalian hal-hal yang baru dalam masalah agama. Bukan dalam masalah dunia. Kalau dunia kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kan lebih tahu daripada aku masalah dunia. Ya. Bagaimana apa model mobil, rumah, kan lebih tahu lah itu dunia. Maksudnya di sini kita tidak boleh mengada-ngada dalam masalah urusan agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Jangan bikin-bikin yang baru.
Masalah agama ini tidak boleh asal-asalan, ikut-ikutan. Ya, karena setiap bid'ah itu sesat. Setiap hal-hal yang bermasalah agama itu apa? Sesat. Ada bid'ah hasanah itu. Ada bid'ah hasanah, ada yang sekali. Apakah bid'ah itu ada? Ada. Banyak. Ya, ada bid'ah dalam masalah akidah, ada bid'ah dalam masalah ibadah. Yang parah dalam masalah apa? Akidah. Ada kelompok-kelompok yang dikatakan dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Kelompok bid'ah dan pengikor hawa nafsu. Ya, bid'ah dalam masalah akidah, misalnya pertama kali siapa? Khawarij. Tua. Ya, kelompok bid'ah yang tertua. Kemudian Syiah. Kemudian apa? Qadariyah. Kemudian Murji'ah. Kemudian Mu'tazilah. Sufiyah. Macam-macam. Ya, dari usul bid'ah, pokok-pokok dari kelompok bid'ah itu kemudian bercabang-cabang, banyak sekali. Para ulama sudah mengumpulkan itu dalam kitab-kitabnya mereka. Ada kitab namanya Al-Syurah. Ya, ada kitab tentang Mausu'ah, Mazahib wal Syurah. Ya, dikumpulkan kelompok-kelompok bid'ah itu dan keyakinannya masing-masing. Ya, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Ya, walaupun mereka menganggap Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwasanya Asy'ariyah dialah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah kapan lahir? Ya, setelah para generasi yang terbaik muncul Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau Ahlussunnah sudah ada pada zaman siapa? Sahabat. Ibnu Abbas sendiri yang mengatakan tentang Ahlussunnah itu. Ketika dia menafsirkan surah Ali Imran yang berbunyi, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Ya, di hari nanti ada kelompok orang yang wajahnya berseri-seri. Ya, orang-orang yang akan menghuni surga, hum Ahlussunnah wal Jamaah. Katanya Ibnu Abbas, dialah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi istilah ini sudah ada pada zaman Ibnu Abbas, bukan zaman Abu Hasan al-Asy'ari. Ya, Abu Hasan al-Asy'ari itu pun hadirin sekalian terakhir mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Terakhir dalam kehidupannya dia mengikuti apa? Mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kembali kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, tapi banyak orang yang mengikuti Asy'ari, dia mengikuti pada masa kedua Asy'ari. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari ini 40 tahun Mu'tazilah. Karena dia dibimbing oleh ayah tirinya Al-Jubai. Ibunya menikah lagi dengan tokoh Mu'tazilah Al-Jubai. Ya, paham ya? Al-Jubai. Akhirnya dia ikut menjadi orang yang pandai, orang yang ngerti tentang suluk-beluk Mu'tazilah 40 tahun. Akhirnya dia sadar, tapi belum sempurna menjadi Ahlussunnah. Sadar keluar dari Mu'tazilah dan membantah pemikiran Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah ini suatu kelompok yang mengandalkan akal daripada nakal. Ya, dalil akli daripada dalil apa? Nakli. Kalau ada dalil nakli, dalil wahyu yang bertentangan dengan akal, maka harus ditolak dalil itu. Ya, Quran itu harus ditolak. Ya, jadi Mu'tazilah ini ada qadariyahnya juga. Mengingkari takdir juga ada. Ya, pemimpin harus diberontak, seperti itu juga. Ya. Nah, itulah hadirin sekalian sesatnya Mu'tazilah. Ya, yaitu belajar agama tapi dengan apa? Pendekatan akal. Tidak masuk. Ya, sehingga banyak menolak hadis-hadis masalah gaib. Masalah yang berkaitan dengan hari kiamat, azab kubur dan sebagainya. Islam yang ditolak sama Mu'tazilah. Karena itu tidak masuk akal. Ya, jadi mengandalkan akal manusia. Akal manusia ini ya lemah. Kita ini dikasih ilmu sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau menggantungkan dengan akal, lemah kita. Ya, sedangkan wahyu lebih luas daripada akal. Ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Harus kita imani. Kalau Mu'tazilah tidak.
Makanya dari Mu'tazilah inilah lahir apa yang disebut dengan liberalisme, pluralisme, agama, sekularisme, komunisme. Lahir dari apa? Pemikiran Mu'tazilah. Asalnya Mu'tazilah dikembangkan sama orang Barat seperti itu. Jadi Mu'tazilah bukan sekedar pemikiran biasa, ya pemikiran dari setan, dari iblis, hadirin sekalian. Ya seperti itu. Makanya Abu Hasan Asy'ari keluar. Tapi Abu Hasan Asy'ari masih terpengaruh dengan kullabiyah. Jadi dia masih belum Ahlus Sunnah secara total. Sampai pada akhirnya dia terus membaca kitabnya Imam Ahmad. Akhirnya dia langsung merujuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dia nulis kitab. Maqalat Islamiyin, ada tulisan lagi namanya Al-Ibana Usulid Diyanah. Dia menjelaskan terutama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Asy'ari yang katanya mayoritas di dunia ini Asy'ari, ya, itu mereka membatasi Allah cuma 20. Sebelumnya sifat Allah itu mereka batasi 12 atau 7. Berkembang sampai 20. Selain itu bukan sifat Allah, harus ta'wil. Jadi membatasi sifat Allah. Kalau bahasa kita ya kurang ajar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat Allah itu cuma berapa? 20. Padahal sifat Allah itu tidak terbilang, tidak terhitung jumlahnya. Lebih luas kalau masalah sifat daripada nama itu sendiri. Dan setiap nama Allah mengandung apa? Sifat. Ya, misalnya Allah mempunyai sifat wa makaru wa makarallah. Allah itu mempunyai sifat apa? Membuat apa? Makar. Perbuatan Allah itu. Menurut Asy'ari nggak ada. Allah nggak pernah membuat makar buruk. Kalau membuat makar buruk sama dengan makhluk. Diingkari. Hadirin sekalian. Ya kan? Ya, jadi mereka itu seperti memandang Allah itu seperti makhluk. Padahal beda. Makar Allah dengan makar manusia beda, hadirin sekalian. Ya, misalnya Allah itu marah, murka, ghadab, ya kan, kepada orang kafir. Kalau menurut Asy'ari tidak ada. Allah marah, ghadab itu berarti emosi Allah. Berarti seperti apa? Makhluk. Padahal ada hadisnya, ada apa? Ayatnya. Karena tadi itu membatasi sifat apa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam sifat 20 itu enggak ada sifat ridho. Ada enggak? Allah punya sifat ridho enggak? Allah sifat ridho. Radhiyallahu anhum wa radu an. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta asy-syajara. Allah ridho. Tapi menurut Asy'ari enggak ada. Enggak ada sifat Allah ridho itu. Bayangkan. Jadi berapa yang dikurangi dari sifat Allah itu? Banyak diingkari. Padahal mereka pintar-pintar. Cuma masih pegang teguh akidah Asy'ari. Banyak ustaz-ustaz di Indonesia yang terkenal masih megang teguh apa? Akidah Asy'ari. Mereka tidak mau yakin Allah di atas arsy. Karena menurut mereka kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Ya kan? Di atas arsy, di atasnya arsy. Allah butuh tempat. Menurut mereka, kalau butuh tempat berarti sama dengan makhluk. Makhluk butuh tempat. Padahal tidak begitu pemahamannya. Ya, Imam Syafi'i, Imam Mazhab, akidahnya akidah salaf. Mereka yang mengaku mazhab fikihnya Syafi'i, akidahnya akidah apa? Asy'ari, akidahnya Mu'tazilah. Tidak percaya Allah di atas arsy, padahal ayatnya jelas, Ar-Rahmanu 'ala al-istawa. Hadirin, jelas sekali. Mereka mengingkari, oh tidak, itu maksudnya Allah menguasai arsy, bukan di atas arsy. Ya, bingung nggak mereka, hadirin sekalian? Ya, padahal mereka ustaz, ya, belajar Timur Tengah, terkenal, pinter masalah fikih, masalah akidah jatuh dalam perbuatan bid'ah. Bayangkan. Makanya kita ini hati-hati belajar akidah. Ya, akidah itu Quran dan hadis. Jangan pakai akal-akalan. Tapi sisi lain, mereka mempunyai keyakinan Allah itu iroda. Masuk dalam sifat apa? 20 iroda. Apa itu iroda itu? Kehendak, keinginan. Allah punya keinginan, kehendak.
Kita tanya, manusia punya kehendak? Kehendak. Kalau begitu sama. Allah dengan apa? Makhluk punya kehendak. Mereka mengatakan, oh enggak, kalau Allah lain kehendaknya lebih sempurna. Sama juga ya. Allah itu murka, punya sifat murka. Manusia juga punya sifat apa? Murka. Apakah sama? Enggak, Allah itu lebih sempurna, sama juga begitu. Tapi jangan diingkari sifat-sifat Allah yang lain. Ya, makanya Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Mazhab fikihnya Syafi'i, tapi akidahnya nggak ikut Syafi'i. Bayangin. Ya, Imam Syafi'i dan teman-temannya menganggap Allah di atas apa? Arsh. Hatta Imam Abu Hanifah, bagi Abu Hanifah keras. Barang siapa yang mengingkari Allah tidak berada di atas arsy, kufur dia. Mengingkari Quran, mengingkari apa? Hadis. Tegas Abu Hanifah. Gak sembarangan hadirin sekalian. Terus mazhab akidahnya ikuti siapa? Ikuti apa? Orang filsafat, terpengaruh dari filsafat. Jadi makanya dikatakan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, ini firqah kalamiyah. Nama lainnya firqah apa? Kalamiyah. Firqah yang dalam masalah akidah cenderung ikuti ahli kalam, ahli filsafat. Tidak pakai dasar Quran hadis. Bahkan mereka menentang sebagian Quran hadis, ditakwilkan, dirubah ke arti yang lain. Seperti itu. Nah, disinilah hadirin sekalian beda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Maka Nabi mengatakan alaikum bisunnah, maksudnya pegang teguh sunnah. Kalau Anda pegang teguh sunnah berarti Anda alus sunnah. Ya, jangan kalian berpecah belah, jangan bikin kubu-kubu sudah. Jangan buat nama-nama lain kecuali ahlus sunnah wal jamaah salafus salih. Sunnah begitu aja sudah. Terlalu banyak orang bikin kubu-kubu lagi. Yang nggak dapat jatah di sini, ayo karena dia orang pintar, provokasinya luar biasa. Ayo ikut saya, kita bikin partai baru, Gelora misalnya. Nanti bikin lagi apa, bikin lagi. Pecah umat Islam akhirnya. Hadirin sekalian. Awal tujuannya untuk berpolitik. Kita kalau nggak berpolitik, kita akan dipolitiki. Itu awalnya begitu. Ya, tapi akhirnya di dalamnya ya pecah. Hadirin sekalian, mudah. Musuh Islam memecah umat Islam. Kasih duit, ayo bikin ormas baru, partai baru, bikin. Ya, pecah umat Islam ini. Wa'tasim bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Disuruh kita ini bersatu dalam Islam. Sama saudara Islam ini, hadirin sekalian. Bukan gara-gara beda partai, beda ormas kemudian lain. Oh itu beda ini bajunya, lain dengan kita. Kita hijau, mereka merah. Padahal sama apa? Muslim. Ya. Mari kita bersatu di atas Al-Quran dan hadis. Ya, jangan kita taklid, jangan kita ini terlalu berlebihan fanatik ya. Kecuali kepada Quran dan hadis. Kemudian hadirin sekalian, ada hadis kedua dikatakan di sini. Abshiru alaysa tasyhaduna an la ilaha illallah anni rasulullah qalu bala qala inna hadzal qur'an sabab wa tarfuhu bi yadillah wa tarfu bi aydikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan. Kata Rasul, berbahagialah kalian. Bukankah kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Ya, berbahagia kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini yang bisa mengangkat kita nanti ke surga, hadirin sekalian. Iya kata mereka ini, benar ya Rasulullah. Ya, kita bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasul bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini adalah sebab. Ujungnya di tangan Allah dan ujung yang lain di tangan kalian. Maka berpegang teguhlah kepadanya, sebab kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa sesudahnya untuk selamanya. Hadis riwayat Tabrani, hadirin sekalian. Ya, jadi diterangkan di sini, hadirin sekalian, kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran ini yang turun kepada kita ini namanya mushaf, lembar-lembaran. Aslinya di mana? Di Lauh Mahfuz.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan yang ada ini namanya mushaf. Mushaf apa? Al-Qur'an, lembaran tertulis Al-Qur'an. Ya. Kalau kita katakan apakah ini Al-Qur'an? Al-Qur'an asli di mana? Allah Mahfuz. Makanya Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuh Al-Qur'an yang asli kecuali orang-orang yang apa? Suci. Maksudnya apa di situ? Al-Qur'an yang asli di Allah Mahfuz. Ya, sedangkan yang di sini adalah apa? Lembaran-lembaran tulis Al-Qur'an, tertulis Al-Qur'an. Ya, hadirin sekalian. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini kita tidak akan sesat. Baca terus Al-Qur'an. Ya, terus Bapak Ibu siang malam baca Al-Qur'an. Kalau bisa dengan terjemahnya, tafsirnya. Terus menerus hidup ini akan barokah. Ya, kalau kita baca yang lain bosan. Ya, tapi Al-Qur'an luar biasa. Kalau kita terus baca Quran tiap hari, jangan sampai tidak baca Al-Qur'an. Ya, walaupun dengan hafalan kita, surat-surat pendek, tidak apa baca itu. Bahwa bisanya baca apa? Baca Tabbat, baca. Baca Wal Asr, baca. Ya, baca apa? Idza ja'a nasrullah, kulhu, gaspol sudah. Kulhu terus tak apa-apa. Ya kan? Baca 4 kali sama dengan hatam Quran, baik. Kulhu. Biasanya kulhu usah. Kok panjang-panjangan tuh. Ya. Kan gitu. Enggak apa-apa, baca tiap hari baca. Luar biasa, kita akan mendapatkan apa? Ketentraman. Ya, Allah suka kita ini membaca perhatian. Baca surah Al-Fatihah, baca. Apalagi Al-Fatihah dikatakan ruqyah. Ruqyah itu apa? Menjampi-jampi. Ya, dengan Al-Fatihah. Itu disunahkan. Kalau kita sakit, baca aja Al-Fatihah. Karena itu termasuk a'dhamu surah. Surah yang paling agung. Yang belum pernah diturunkan pada kitab Injil, Zabur, wa Taurah. Kecuali Al-Quran. Surah Al-Fatihah. Dikatakan oleh Rasul Al-Quranul Azim. Pada satu surah. Mencakup semua Quran. Ya, seakan-akan Quran terangkum dalam apa? Surah Al-Fatihah. Dikatakan juga Ummul Quran, Ummul Kitab, Ruqyah, apalagi Salat. Dikatakan oleh Allah Salat, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu baca, hadirin sekalian. Masa kita lemah baca Quran? Karena kita ini sekarang diganggu dengan nyanyian. Anak muda apalagi nyanyi aja. Sampai ada motor yang leong-leong, nggak tahu nyanyi. Nyanyi pakai apa? Hands-free. Ya, nyanyi. Hadirin sekalian. Kenapa harus nyanyi? Baca Quran. Apalagi kalau dia mempunyai hafalan. Sudah nggak sempat yang lain baca Quran. Barokah, hadirin sekalian. Belum lagi kita amalkan ini. Luar biasa. Mengamalkan Al-Quran. Ya. Jadi hidup bersama Al-Quran nikmat. Al-hayatu fi dilal Quran nikmat. Hidup di bawah naungan Quran ini nikmat sekali. Ya, kalau Bapak nggak percaya, coba itu. Luar biasa. Mulai hari ini saya harus baca Quran. Sebelum tidur baca Quran. Ya, bangun tidur baca Quran. Ya, di sela-sela Bapak nyupir baca dengan hafalannya. Pagi petang itu baca setelah sholat ayat kursi. Katanya barang siapa yang baca ayat kursi setiap sholat, setelah dzikir baca ayat kursi, tidak akan yang bisa menghalangi untuk dia masuk surga. Ya, ayat kursi. Hadirin sekalian. Ayatnya lupa, yang direbutkan kursinya dia sekarang. Orang suka rebutan apa kursi. Ya, lupa nggak dibaca ayat kursinya itu. Nah ini termasuk di antara hal-hal yang kita disuruh oleh Nabi berpegang teguh dengan Al-Quran. Tidak akan sesat selamanya. Ya, kenapa mereka sesat? Karena mereka pakai akal, nggak pakai Quran. Qurannya ditinggal. Sehingga apa? Dihilangkan itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, hadirin sekalian, kok ngikuti kelompok-kelompok itu. Tadi itu karena fanatik sama gurunya.
Walaupun pernah belajar di Mesir, pernah belajar di negeri Arab, tetap pulang sana. Ya, nggak mau ahlu sunnah wal jamaah salafus saleh ngikuti kelompok ahli bid'ah. Tapi kita tidak apa namanya mudah mengkafirkan. Ada yang mengatakan selain apa mereka dikafirkan katanya. Asy'ari kafir. Asy'ari ini apa namanya mayoritas. Masa dikafirkan? Nah, kita nggak ngafirkan. Siapa yang mengkafirkan? Cuma kita memberikan kritik. Jangan kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat banyak kok dibatasi cuma 20. Bayangin. Ini namanya kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Ya, Allah punya nama, mereka mengakui nama Allah kuat, Qawi. Qawi itu nama Allah yang Maha apa? Kuat. Ada orang namanya Abdul Qawi, apa itu? Hamba Allah yang kuat. Mereka tidak memasukkan itu al-quwah apa namanya di dalam sifat 20 itu. Ada enggak al-quwah? Apa itu? Dulu mungkin bapak-bapak sering hafal ya. Ya, mukhalafal hawadis, qiyamu bi nafsihi kan gitu. Kuat enggak ada kuat. Jadi Allah cuma punya nama kuat tapi sifatnya enggak kuat. Ya baik. Ya, makul masuk akal enggak? Nama Allah punya nama kuat tapi sifatnya enggak kuat. Kan enggak mungkin itu. Mustahil kan bagi Allah SWT. Kalau namanya kuat berarti sifatnya apa? Kuat. Kecuali manusia. Manusia namanya kabir. Kok kecil? Kecil sekali anaknya ini. Cuma berapa kilo? 50 kilo. Padahal namanya apa? Kabir. Manusia. Kalau Allah nggak boleh seperti itu. Ya. Nah ini membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus membatasi sifat Allah? Ya, kalau kita ngikuti imam yang 4 enggak ada itu. Sifat 20 enggak ada itu. Hadirin sekalian. Enggak ada sifat 20 itu. Ya. Lihat baca akidah Imam Syafi'i. Jangan fikihnya saja Syafi'i. Akidahnya Asy'ari, akidahnya Mu'tazili. Fikihnya Syafi'i Masya Allah, dikit-dikit Syafi'i. Tapi akidahnya bobrok. Enggak sesuai dengan akidahnya Imam apa? Syafi'i. Banyak orang seperti itu. Ya, kalau mengkultuskan Imam Syafi'i, ya akidahnya juga harus sama dengan Imam Syafi'i. Baca akidah Imam Syafi'i. Akidah salafus saleh, hadirin sekalian. Nah, ini penting sekali agar kita ini memahami agama ini dengan benar. Kemudian berikutnya, hadirin sekalian, masih disuruh dengan berpegang teguh kepada as-sunnah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini hadis mauquf. Mauquf ini berhenti pada sahabat, tidak sampai Nabi. Berarti ini perkataannya siapa? Sahabat. Namanya mauquf, hadis mauquf. Berarti tidak sampai kepada Nabi. Yang ngomong ini apa? Sahabat. Apa kata Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi, mengatakan al-iqtisadu fi sunnah ahsanu min al-ijtihadi fil bid'ah. Sedikit ibadah di atas sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Apa maksudnya ya? Ini sedikit dia amal sedikit tapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada serius banyak ada bid'ah. Ya, enggak diterima sama Allah. Serius sampai subuh tapi amalannya bid'ah. Ya, enggak sesuai dengan sunnah, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik yang sedikit sunnah. Dan sunnah itu simpel. Ya kan? Sunnah itu sunnah itu simpel. Misalnya nikah. Nikah itu hadirin sekalian ada mahar, ya, ada 2 saksi, pihak dari pemerintah. Itu selesai kan? Ada 2 orang yang mau nikah, laki perempuan. Selesai kan? Sudah, nikah selesai. Tapi orang-orang tambah-tambahi. Ada yang nginjak telur, harus ada pakai adat, pakai ini, sak macamnya, akhirnya lama nikah ini. Ya, terlalu banyak harus sambutan sana, sambutan sini. Waduh, orang harus pengen nikah cepet kok. Apa kok lama betul kan gitu. Yang banyak itu adat istiadatnya. Pakai harus ada istiadat, harus pakai apa? Mandi kembang. Ini apa? Harus pakai ini, kita harus pakai adat apa? Akhirnya tambah lama, tambah mahal pernikahan itu.
Padahal sederhana nikah itu selesai. Ya, yang penting ada Pak, 2 saksi, ada calon pengantin laki perempuan, ada mahar, ya, ada dari penghulu, selesai sudah. Sudah selesai. Bismillah wis. Ya. Dulu anaknya Said bin Musayyib dinikahkan sama muridnya. Padahal putrinya ini cantik. Dilamar sama Amir-Amir, anaknya khalifah-khalifah. Tidak mau, kaya-kaya padahal. Nggak taunya dinikahkan sama muridnya. Muridnya ini habis meninggal istrinya. Mana kamu? Kok lama nggak muncul? Anu ya istri saya meninggal. Saya harus urusi jenazahnya semuanya. Ya Pak mau nikah lagi? Gak mau, tapi belum ada uang Mas ya. Nyelengi dulu. Terus gak apa-apa, saya nikahkan kamu sekarang sama putriku. Bayangin, nikahkan. Habis itu diantar ke rumah putrinya. Nih istrimu sudah selesai. Terus begitu. Ringkas kan dalam ikuti sunnah itu. Hadirin sekalian. Lebih baik sama murid saya yang ngerti sunnah. Kalau sama anaknya pejabat dibuat main-main putriku nanti. Ya, putrinya pintar sunnah, pintar agama, malu ini apa suaminya ini sebentar saya mau ikut kajian sama ayahmu, enggak saya ajar kamu di sini, nggak usah ikut apa ke masjid, saya ajar kamu di sini. Putrinya seorang alimah. Ini contoh bahwa al-iktisad fi sunnah, sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada banyak-banyak masalah apa? Bid'ah. Hadirin sekalian. Allah a'lam. Azan ya. Silakan azan dulu. Assalamualaikum.